Mari Bu, mau ke belakang. Terus nih, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, ada beberapa hal yang ingin sampaikan ke Ibu. Mungkin Ibu bisa membantu saya tentang kelas 1. Ya, mari kita sambil duduk. Share Bu. Oke. Di dalam atau di luar? Ya, Bu. Monggo, duduk di bawah sana. Bagaimana Bu Astini? Apa yang bisa saya bantu? Ada permasalahan apa? Ya. Terima kasih Bu. Ini begini. Ini di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah mendapatkan murid sesuai rombongan belajar 28, dan alhamdulillah juga ini kegiatan pembelajaran sudah hampir 1 bulan terlaksana. Tetapi gini Bu, beberapa hari terakhir, bahkan yang saya rasakan ini sejak anak-anak masuk, anak-anak kelas 1 itu aktif semuanya. Dalam artian karena saking aktifnya, mungkin karena saking senengnya sudah masuk di SD, sehingga anak-anak itu jika diberi instruksi itu belum mampu untuk menangkap instruksi yang saya sampaikan. Nah, ini apakah model saya atau strategi saya yang kurang pas terhadap anak-anak, atau mungkin apa yang menjadi kelemahan saya, kekurangan saya? Mohon bantuan dari Ibu, mungkin ini untuk nanti lebih dapat memperbaiki proses pembelajaran saya. Berarti ini permasalahannya adalah tentang anak yang masih kesana kemari, belum mampu untuk mendengarkan instruksi secara baik gitu intinya. Ya, terima kasih Bu Astini. Jadi topik kali ini yang akan kita bicarakan tentang siswa baru yang sudah 1 bulan pembelajaran, tetapi intinya belum bisa, apa ya istilahnya, belum bisa diajak untuk berkomunikasi secara baik. Sehingga konsentrasinya sehingga pembelajaran belum bisa berjalan dengan maksimal. Nah, gini Bu Astini, dari percakapan kita ini nanti, ngomong-ngomong kita nanti, sharing kita nanti ini, kira-kira apa yang yang ingin Ibu dapatkan? Harapan Ibu itu apa? Harapan saya nanti yang saya dapat dari Ibu, solusi ataupun nanti model metode yang Ibu berikan kepada saya, nanti saya terapkan ke siswa. Kemudian harapan saya siswa dapat lebih konsentrasi dengan apa nanti yang disampaikan Ibu ke saya. Oh begitu ya. Jadi jelas apa yang akan kita bicarakan di hari ini. Begini Bu Astini, dari apa yang telah jenengan sampaikan itu tadi, contoh tentang fakta-fakta atau contoh konkretnya siswa itu kok Bu Astini mengatakan bahwa itu belum bisa, anak itu belum bisa berkonsentrasi, itu contohnya seperti apa? Contoh, misal setiap saya bertanya tentang keadaan, misal kemudian hari ini misal kalian tadi dari rumah sudah makan atau belum, itu anak-anak itu belum menjawab secara 50% lah katakan, tetapi masih hanya anak-anak tertentu saja. Mereka yang saya tanyakan itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Oke. Nah, kira-kira Bu Astini memprediksikan apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau saya prediksi yang mempengaruhi, mungkin anak itu belum bisa menyesuaikan dengan keadaan di SD.
Mungkin peralihan masih ya. masih terbawa kebiasaan saat di TK. Begitu. Karena ya masa peralihan memang ya semua butuh proses untuk istilahnya mendudukkan anak gitu. Ya, jadi anak-anak masih terbiasa seperti waktu di TK, belum bisa katakan apa mandiri gitu ya, masih tergantung pada mungkin orang tua ada di situ atau mungkin masih ada yang ditunggui. Kalau secara kemandirian saya kira sudah mandiri Bu, karena dari 28 siswa itu hanya satu yang masih ditunggui oleh orang tua. Nah, kalau dilihat dari sektor segi mandiri, saya kira sudah mandiri. Hanya saja mungkin ya itu tadi, mungkin ya masih terbawa dengan kebiasaan yang Waktu di TK. iya, ada waktu di TK, kemudian mungkin juga belum memahami tata tertib yang sebenarnya yang baik itu seperti apa. Toh itu juga sudah disampaikan. Nah, dari ini Ibu kan menyampaikan masalah ini, kemudian apa kira-kira yang atau situasi seperti apa, situasi kelas seperti apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan setelah mungkin ini kita bincang-bincang nanti. Situasi kelas yang saya harapkan anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa konsentrasi, anak-anak bisa menerima instruksi, bisa belajar dengan fokus sehingga apa yang saya harapkan sesuai tujuan pembelajaran akan tercapai. Mungkin ya Bu ini kan sudah membersamai anak-anak ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Kira-kira Bu ini memiliki mungkin ada gambaran apa yang kiranya bisa membuat anak-anak tersebut bisa sesuai yang Ibu harapkan. Gambaran saya dan ini akan saya coba ya Bu. Ini mungkin pemberian reward kepada anak yang mungkin sudah mampu untuk mengkondisikan keadaannya saat pembelajaran, bisa konsentrasi, bisa lebih memperhatikan guru dan juga bisa lebih menghargai sesama temannya. Nah, reward ini nanti yang pertama akan saya sampaikan berupa makanan dulu Bu, makanan ringan buat anak-anak. Kemudian nanti mungkin reward yang saya berikan nanti berupa benda, misalnya bintang kebaikan atau misalnya juga simbol senyum atau gembira atau simbol ini jempol, ini mungkin yang akan saya coba. Semoga saja apa yang saya coba nanti bisa membuat anak-anak lebih senang, lebih konsentrasi dan lebih fokus untuk belajarnya. Berarti Ibu memiliki gagasan semacam itu ya, jadi punya pemikiran seperti itu. Mungkin ada cara yang lain selain reward atau melibatkan orang lain, kira-kira perlu seperti itu atau tidak? Kalau melibatkan orang lain mungkin perlu juga Bu, misalnya guru olahraga, guru agama, dan juga mungkin Bu kepala sekolah sendiri suatu saat nanti bisa membersamai anak-anak mungkin 1 bulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali nanti bisa. Sebelum melangkah lebih lanjut lagi, ini tadi kan Bu Wastini mengatakan bahwa anak-anak itu ada masa peralihan, jadi penyesuaian dari masa TK ke SD. Nah, kiranya di awal pasti Bu Wastini juga sudah melakukan hal-hal yang mungkin untuk mengalihkan ini, jadi membiasakan anak masa peralihan ini, kira-kira apa yang sudah pasti dilakukan? Dengan membuat kesepakatan kelas Bu, anak-anak saya beri kertas origami kecil-kecil, kemudian saya suruh menulis sebisanya kelas yang seperti apa yang anak-anak inginkan, misalkan apa yang ingin anak-anak lakukan di kelas jika melihat sampah, kemudian jika melihat
temannya rame, jika melihat temannya berbuat tidak baik. Nah, dari situ nanti akan saya buat kesepakatan kelas dan nanti dipajang di dinding kelas. Berarti tadi sudah Bu Wastini utarakan. Yang pertama tadi memberikan riwet ya, Ya. memberikan riwet untuk tentunya untuk semua anak yang Iya. yang sudah sesuai Iya, dengan sudah apa yang diharapkan. diharapkan Bu Wastini. Kemudian tadi yang kedua dengan Kesepakatan membuat kelas. kesepakatan kelas. Dari situ kira-kira nanti kriteria yang diinginkan Bu Wastini misalnya setelah anak-anak itu diberikan reward, kemudian sudah ada kesepakatan kelas, nah itu tindakan selanjutnya dari Bu Wastini itu apa? Tindakan saya selanjutnya, mestinya saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan ke anak, dan seandainya pemberian reward itu sudah nanti membuat anak-anak terbiasa dengan apa yang saya harapkan, mungkin itu nanti akan apa ya Bu istilahnya, akan saya ganti dengan suatu metode atau cara yang lain untuk lebih mengkondisikan anak itu tadi. Nanti kalau terlalu lama ke reward berupa itu nanti berupa makanan misalnya, itu saya khawatir nanti akan menjadi suatu apa ya, ketergantungan atau menjadi suatu hal yang nanti menjurus ke yang tidak baik gitu. Disampaikan Bu Wastini tentang keterlibatan teman-teman. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang akan digali oleh Bu Wastini terkait dengan permasalahan anak tadi atau siswa tadi. Ya. Ada Bu, mungkin dari kita ke wali murid ya Bu, mungkin nanti ada data-data yang bisa digali dari siswa tentang latar belakang siswa yang meliputi nanti banyak hal, misalnya dari kebiasaan, kemudian kesukaan atau hobi, mungkin juga nanti gaya belajar atau model belajar seperti apa yang sudah dilaksanakan anak selama di TK. Jadi semacam apa ya Bu, semacam asesmen Ya, begitulah kira-kira mungkin Bu, semacam asesmen. Asesmen ini cukup dilakukan Bu Wastini sendiri atau mungkin melibatkan orang lain? Dilakukan sendiri mungkin tidak cukup ya Bu, karena mengingat anak-anak itu juga kebiasaannya seperti itu, juga mungkin bisa melibatkan orang luar dalam artian ahli, ya tenaga ahli, mungkin itu bisa nanti membantu menjembatani bagaimanakah agar anak-anak itu bisa secara baik, bisa konsentrasi, bisa fokus pada saat pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan dari saya, dari sekolah, dan juga mungkin dari orang tuanya akan terwujud. Nah, tenaga ahli itu tadi menurut Bu Wastini itu siapa yang paling tepat atau bisa dimintai tolong? Mungkin yang paling sesuai nanti psikolog. Jadi Bisa? psikolog nih Ya. kita mendatangkan Iya. atau kita yang mengingat anaknya itu banyak, mungkin lebih baik mendatangkan Bu. Ya. terus andainya kita mau mendatangkan psikolog, apakah Bu mempunyai artinya tahu di mana kita harus menghubungi beliau atau psikolog tersebut? Sebelum menghubungi ke psikolog, mungkin nanti kita komunikasikan dulu ke wali Bu. Nah, setelah ini komunikasi ke wali, kemudian untuk menentukan ahlinya tadi, mungkin saya bisa komunikasi lagi dengan ibu, mungkin ibu sebagai ibu kepala sekolah lebih tahu nanti
yang pas yang seperti apa, atau di mana lembaga yang sesuai. Berarti nanti Bu Asti ini menyampaikan ke wali dulu. Ya, Kemudian untuk mencari tenaga ahli kita musyawarahkan bareng-bareng di sekolah. Iya, dengan Iya. pihak sekolah. Iya. Mungkin Terus bisa. kira-kira Bu Asti ini seandainya itu tadi kan sudah ada beberapa hal yang disampaikan Bu Asti ini tadi. Ada coba kita ulang satu persatu antara lain tadi dengan memberikan reward, Iya. kemudian menggunakan kesepakatan kelas, terus berkomunikasi dengan wali, terus yang terakhir melakukan asesmen dengan melibatkan tenaga ahli. Iya. Ini kan ada 4, banyak sekali. Kira-kira yang akan Wasti ini fokuskan nanti yang mana dulu? Atau dalam mungkin kan kalau bersamaan ini sepertinya tidak mungkin ya. Berarti kan ini ada 4, kemudian prioritasnya yang mana dulu? Prioritas yang akan dilakukan Bu Asti ini yang pertama dan itu mungkin bisa segera dilakukan Bu Asti ini itu yang mana dulu? Prioritas yang mungkin saya dapat melakukan itu reward, kemudian komunikasi dengan orang tua, kemudian asesmen, nanti langkah yang terakhir mungkin mendatangkan tenaga ahli itu tadi, Bu. Berarti itu keempat langkah itu tetap akan Bu Asti ini Insya Allah lakukan, kita coba tetapi ya, dimulai dari hal yang paling dekat mudah dengan dan paling dekat dengan siswa. anak. Iya, betul, betul. Terima kasih Bu Asti ini. Jadi terus kapan kira-kira setelah kita ini Bu Asti ini sharing dengan saya, kemudian hal ini akan dilakukan yang pertama tadi akan dilakukan Bu Asti ini kapan? Kalau kapan dilakukan saya kira lebih cepat lebih baik, Bu. Karena apa? Karena nanti anak-anak kalau semakin lama nanti kurang fokus dalam pembelajarannya, nanti hasil yang kita capai juga mungkin belum maksimal, sehingga insya Allah setelah ini nanti saya akan segera bertindak melangkah untuk melaksanakan strategi yang pemberian reward. Berarti dalam minggu-minggu ya, insya Allah dalam minggu ini dimulai dengan pemberian reward. Ya. Kemudian nanti setelah itu baru komunikasi tadi nih dengan orang tua, asesmen dan ke tenaga ahli. Ya, betul. Kemudian tadi kan yang dilibatkan kita ulang yang dilibatkan tadi kan ada Kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua dan juga kepala sekolah. Nanti kita akan mengundang dari tenaga ahli. Jadi percakapan kita ini tadi ini kesimpulan apa yang bisa Bu Asti ini dapatkan dan akan Bu Asti ini laksanakan? Kesimpulan yang pertama bahwa keberhasilan sesuatu itu tidak lepas dari orang lain. Artinya siapapun yang ada di sekolah semua akan terlibat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak lepas dari orang tua. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak lepas komunikasi dengan siswa-siswi kita. Yang terakhir mungkin kesimpulan saya, apa yang saya lakukan nanti akan bermanfaat dan harapannya apa yang saya lakukan sesuai yang menjadi visi dan misi SD Negeri Kemadang. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya buat catatan kalau boleh, itu yang pertama bahwa dari permasalahan yang Bu Asti ini tadi utarakan itu nanti akan ditindaklanjuti dengan keempat hal di depan
pelan tadi. Kemudian yang intinya bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kita membutuhkan komunikasi, kerjasama dengan berbagai pihak yang tentunya terkait dan terlibat di dalam sekolah ini. Kenapa nih Bu Astini? Ya Bu. Semoga apa yang menjadi permasalahan Bu Astini ini dengan adanya tindakan nanti yang akan dilakukan dapat memberikan solusi yang terbaik, berguna bagi Bu Astini, bermanfaat juga bagi anak-anak kita, terutama pendidikan Bu Astini. Amin. Ya. Sambut Bu Astini, mungkin Bu Astini masih akan melanjutkan kegiatan yang lain, kami persilahkan. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih sekali Bu. Semoga yang Ibu sampaikan akan menjadi catatan saya, dan catatan itu nanti akan saya laksanakan insya Allah semampu dan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih. Maaf, Nora. Sing